official. Saudaraku, ada informasi yang menarik. Kalian pasti kenal tokoh Hercules. Dan kita tahu Hercules adalah sekarang menjadi pendukung Prabowo. Dan ini berbeda dengan tentu saja golongannya Habib Rizik, kemudian Habib Bahar dan sejumlah ulama yang katanya dianggap ulama dari kelompoknya Habib Bahar dan juga Habib Rizik ya. Kita akan simak bagaimana sekarang Pak Anies Baswedan itu sudah mulai ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya. Di antaranya ada partai PKS, ada PKB, ya, dan juga ada partai kalau tidak salah dari Nasdem ya, Bapak Surya Paloh. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah informasikan di channel ini, Bapak Surya Paloh itu sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Beliau kelihatan sudah siap untuk menyatukan energi, menyatukan kekuatan untuk bersinergi membangun negeri ini. Dan Pak Prabowo sangat legowo, bahkan sudah menyampaikan selamat kepada Pak maksud saya Pak Surya Paloh sangat legowo, bahkan sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah contoh yang bagus untuk kita simak ya, saudaraku. Tetapi tampaknya Pak Anies ini belum bisa nerima sampai sekarang ya. Ada banyak cerita yang sebelumnya dia berkeluh kesah kepada fotonya Pak Hatta ya. Bahkan dulu pada saat dia menjadi salah satu peserta di pemilihan gubernur, dia itu sangat percaya kepada yang namanya quick count. Nah, dianggap quick count adalah memang metode yang ilmiah. Dan itu dulu, tapi sekarang Pak Anies tampaknya sudah dibutakan oleh kepentingan politik sehingga dia tampaknya lupa dengan pemikiran-pemikirannya ilmiahnya dulu, bahwa dia kan sebenarnya juga seorang akademisi, saudaraku. Nah, menurut saya ini kalah dengan Hercules ini. Ya, dan ini menjadi peringatan kepada Pak Anies dan juga para pendukung-pendukungnya tentang apa yang akan disampaikan oleh Hercules ya. Kita simak ya beritanya, mudah-mudahan ini menemani kita di sela-sela waktu menunggu berbuka ya, berbuka puasa. Anggap aja ini ngabuburit ya, daripada jalan-jalan, mari kita dengarkan informasi berikut ini ya, saudaraku ya. Kita simak. Melihat adanya sinyal tersebut dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto di Nasdem Tower pada Jumat 22 Maret kemarin. Selain itu, sinyal tersebut terlihat dari kekompakan Partai Nasdem dan PKS yang menerima keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran, termasuk intensnya PKB berkomunikasi dengan Kim. Kalau yang ribut-ribut, Pak Jokowi itu bilang kaladi, Pak Jokowi itu bikin. Dengarkan ini ya, nggak usah ribut-ribut. Ini adalah pernyataan dari Hercules. Saya tidak perlu menunjukkan gambarnya ya, yang penting suaranya. Gambarnya kalian juga sudah tahu, yang namanya Hercules, ada di thumbnail ya. Kita simak, nanti diskusi. Indonesia Pak Jokowi itu Bapak Presiden Pembangunan. Benar ya? Pak Jokowi itu Bapak Presiden Pembangunan karena coba lihat Pak Jokowi jadi Presiden 2 periode itu. Mana pernah namanya Jakarta, Surabaya, lewat Tanjung. Benar ya? Coba kalau ada orang Jawa, ada orang Wetan, ya kita ini orang Wetan, saya orang tinggal di Indramayu lah. Karena ini udah mau ke Surabaya, mau kemana, tol keluar tol, masuk tol keluar tol. Dan luar biasa karena itu jasanya Pak Jokowi, ya kan? Dan Pak Jokowi itu bukan anak menteri, bukan anak kolmongrat, bukan anak siapa-siapa. Pak Jokowi itu anak pengusaha kecil, pengusaha biasa. Tapi ketika rakyat kasih kepercayaan, dia bisa membangun negara ini. Ya. Lihat Jakarta, Sumatera, bagaimana? Coba kalau ada Sumatera di sini. Ya, luar biasa. Hercules menyampaikan bagaimana Pak Jokowi itu dianggap berhasil melaksanakan pembangunan di negeri kita. Bahkan Hercules menyampaikan sebuah gelar untuk Pak Jokowi ya, sebuah gelar yaitu gelar Bapak Pembangunan, kalau saya tadi tidak salah dengar. Saya akan tunjukkan videonya sebentar saja, tidak usah lama-lama ya.
Oke, kita simak berikut ini ya. Itu hasilnya Pak Jokowi. Coba lihat flyover di Jakarta ini, ya lewat bawah tanah, ya lewat atas. Ya, seorang Jokowi Widodo itu kerja keras. Malah Pak Prabowo bilang badannya kurus, ya, tapi nggak ada yang lawan. Nah, Pak Jokowi itu presiden orangnya kurus, tidak tahu itu fisiknya apa itu, tapi kerja keras, tidak ada yang lawan. Nah, itulah orang seorang Jokowi. Tapi kalau masalah demo, masalah mau pemakzulan Pak Jokowi, karena kita pakai atribut grip ini adalah identik dengan 02, identik dengan Prabowo Gibran yang sekarang ini hasil sementara kita lah dengan Prabowo Gibran 02 lah sebagai pemenang. Ya, pemenang hasil pikon 5,8% sekian. Jadi kalau mau diputar bagaimanapun, saya yakin tetap kita menang. Ya, mau diribut bagaimanapun, mau dimaksud bagaimanapun, mau dimaksudin Pak Jokowi pun, mau di pemilihan ulang pun, itu tidak akan tercapai. Ya, karena ya luar biasa. Jadi mau diapakan, mau gimana pun, mau dimakzulkan pun tidak akan berpengaruh. Jadi ada memang dugaan kecurangan. Kalian juga sudah tahu dari berbagai kubu sebenarnya ya. Semua kubu juga ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan. Tetapi kalau dibandingkan dengan kemenangan Pak Prabowo itu tidak signifikan. Artinya kecurangan itu tidak signifikan dan tidak bisa digunakan untuk membatalkan hasil pemilu, ya kan? Karena hasilnya luar biasa ya. Nah, ini perlu dipahami. Makanya ketika Pak Anies ngeyel gitu, kita itu mempertanyakan kenapa Pak Anies yang dulu seorang akademisi kok sampai seperti itu gitu loh. Dulu juga sahabatnya Pak Prabowo kalau saya tidak salah ya kan. Tapi nggak tahu lah, ini yang namanya politik ya. Kalau politik itu kan kepentingan ya, kepentingan. Tidak ada abadi. Yang kita tahu di politik itu nggak ada yang abadi, nggak ada teman yang abadi, nggak ada lawan yang abadi, semuanya yang abadi adalah kepentingan, begitulah kurang lebih ya. Ini menang mutlak, menang 5,8 sekian. Jadi kalau 1-3 itu bergabung, tetap masih kalah sama 02. Ya, jadi ini mutlak katanya Hercules. Seandainya 1-2 bergabung, tetap ya seandainya 1 dan 3 bergabung, tetap yang menang adalah yang 02, begitu kurang lebih ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Jadi 1-3 itu gabung tetap masih kalah sama 02. Jadi kita percayakan kepada KPU dan percayakan kepada Bawaslu dan seterusnya sampai ke MK. Bila mana nanti ada pihak-pihak yang merasa kalah, tidak terima, silakan tunggu dan hukum adalah Mahkamah Konstitusi MK. Ya. Saudara, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, tentu kami ingin memenangkan. Tapi pada Pilpres, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level sekarang. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat. Ya. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan karena buat saya bagi mereka yang datang kampanye itu obvious mereka akan merasakan. Jadi ini akan kita bawa. Tapi sekali lagi soalnya saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil. Jadi saudara, buat kami, saya hanya paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini
adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, kalian punya masa depan. Ya, kalau melalui jalur MK ya, saya kira tidak ada persoalan. Silakan saja, kita tunggu prosesnya di MK. Pokoknya nggak sampai turun jalan bikin gaduh gitu ya, demo sampai mengganggu aktivitas ekonomi rakyat ya. Bahkan peserta demo ada yang babak belur juga. Kan mending pakai mekanisme hukum yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, oleh negara gitu. Ya mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik gitu loh ya. Apakah kalian mau masa depan yang tidak demokratis? Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak ada supremasi hukum yang tidak? Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak kita. Ya, sebentar. Jadi ini penting ini untuk kita sampaikan informasi terkini terkait masalah perkembangan bagaimana kubu-kubu ya. Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut koalisi perubahan goyah, di mana Capres Anies Baswedan mulai ditinggalkan partai pendukungnya yang tergabung dalam koalisi tersebut. Menurut Ujang, sinyal keretakan itu terlihat setelah pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Dilansir dari wartakotalif.com, hal itu diungkapkan Ujang Komarudin pada Senin 25 Maret 2024. Ujang mengatakan ex-gubernur DKI Jakarta itu mulai berjuang sendiri. Ia mulai ditinggalkan oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Saya setuju dengan beberapa pengamat ya. Kalau Pak Anies ngeyel, sementara dia sudah mulai ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya, yang kalian tahu sudah antara lain adalah Nasdem, PKS, dan juga PKB, nanti khawatirnya kalau Pak Anies ini terus-terusan begitu, ketika dia ingin mencalonkan kepala daerah lagi, nggak ada yang mendukung. Kalau sudah seperti itu, kita khawatirkan Pak Anies itu nanti menjadi gelandangan politik. Kalau menjadi gelandangan politik, kasihan. Ya nanti siapa yang mendukung? Ya dari para Habib Ba'alawi, oknum-oknum Habib seperti Rizik Syihab, Bahar bin Smith bisa jadi nanti akan menjadi pejuang sejati untuk memperjuangkan Pak Anies. Tapi kalau melihat kompetensi oknum-oknum Habib bagaimana? Ya, kita tahu sepertinya yang selalu didukung oleh Habib Rizik itu selalu tidak menang. Kecuali ketika dia pada waktu dulu masih dipercaya oleh rakyat sebagai keturunan Rasulullah gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak rakyat sadar dan percaya bahwa Habib Rizik, Habib siapa tuh Hanif, Habib Bahar itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Klaim mereka secara sepihak sudah tertolak secara saintifik kan begitu. Jadi ya nanti si Rizik sama si Bahar bisa jadi ya juga akan menjadi gelandangan dalam tanda petik ya. Gelandangan apa itu? Ya. Dalam tanda petik ya, jangan ditelan mentah-mentah kalimatnya ya. Kita lanjut ya. Di antaranya Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB. Menurut Ujang, Anies tidak bisa membawa kemenangan pada kontestasi Pilpres 2024, sehingga wajar jika Anies ditinggalkan oleh parpol pendukungnya. Ia pun menilai bahwa Nasdem, PKS, dan juga PKB memiliki desain sendiri untuk masa depan partainya. Ujang melihat adanya sinyal tersebut dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto di Nasdem Tower pada Jumat 22 Maret kemarin. Selain itu, sinyal tersebut terlihat dari kekompakan Partai Nasdem dan PKS yang menerima keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran, termasuk intensnya PKB berkomunikasi dengan Kim. Kalau yang ribut-ribut, Pak Jokowi bilang tadi, Pak Jokowi itu bikin rusak apa Indonesia, Pak Jokowi itu Bapak Presiden Pembangunan. Nah ya, Pak Jokowi itu Bapak Presiden Pembangunan karena coba lihat Pak Jokowi jadi Presiden 2 periode itu mana pernah namanya Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah. Kita setuju, saya setuju ya dengan Hercules. Tadi suara Hercules sudah tak tunjukin gambarin. Nah, Bapak Jokowi itu Bapak Presiden Pembangunan. Ya, bagaimana banyak dulu pembangunan yang terbengkalai, kemudian ketika Pak Jokowi berkuasa diteruskan.
dan tuntas. Nah, ini tinggal beberapa aja. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo dan Gibran bisa melanjutkan. Kan begitu. Itu untuk kepentingan rakyat lah, Saudara, ya. Untuk kepentingan rakyat. Jadi janganlah kalian itu berpikir sempit gitu loh. Negeri ini harus tetap jalan dan maju terus, ya. Jangan seperti Tarim, jangan seperti Yaman yang oleh Muhyiddin dielulukan. Wah, hebat negeri wali mbahmu. Coba kalau ada orang Jawa, ada orang Wetan ya, kita ini orang Wetan, saya orang tinggal di Indramayu lah. Sekarang ini udah mau ke Surabaya, mau kemana, tol keluar tol, masuk tol keluar tol. Dan luar biasa karena itu jasanya Pak Jokowi, ya kan? Dan Pak Jokowi itu bukan anak menteri, bukan anak kolmoprat, bukan anak siapa-siapa. Pak Jokowi itu anak pengusaha kecil, pengusaha rakyat. Tapi ketika rakyat kasih kepercayaan, dia bisa membangun negara ini. Ya. Lihat Jakarta, Sumatera, bagaimana? Coba kalau ada Sumatera di sini. Itu hasilnya Pak Jokowi. Coba lihat flyover di Jakarta ini, ya, lewat bawah tanah, ya lewat atas. Ya. Seorang Jokowi Dodo itu kerja keras. Malah Pak Prabowo bilang, badannya kurus, ya, tapi nggak ada yang lawan. Pak Jokowi itu presiden orangnya kurus, tidak tahu itu visinya apa itu, tapi kerja keras, tidak ada yang lawan. Nah itulah seorang Jokowi. Tapi kalau masalah demo, masalah mau pemakzulan Pak Jokowi, karena kita pakai atribut grip ini adalah identik dengan 02, identik dengan Prabowo Gibran yang sekarang ini hasil sementara kita lah dengan Prabowo Gibran 02 lah sebagai pemenang. Ya, pemenang hasil pikon 5,8% sekian. Jadi kalau mau diputar bagaimanapun, saya yakin tetap kita menang. Ya, mau diribut bagaimanapun, mau dimaksud bagaimanapun, mau dimaksudin Pak Jokowi pun, mau di pemilihan ulang pun, itu tidak akan tercapai. Ya, karena ini menang mutlak, menang 5,8 sekian. Jadi kalau 1-3 itu bergabung, tetap masih kalah sama 02. Jadi 1-3 itu gabung tetap masih kalah sama 02. Jadi kita percayakan kepada KPU dan percayakan kepada Bawaslu dan seterusnya sampai ke MK. Bila mana nanti ada pihak-pihak yang merasa kalah, tidak terima, silakan tempuh jalur hukum adalah Mahkamah Konstitusi, MK. Ya. Tentu kami ingin memenangkan. Jadi pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan objektif yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level sekarang. Kalau saya melihat Ya, banyak sekali para pendukung Bang Anies ya. Itu tidak percaya. Kok hasilnya Bang Anies itu nilainya kecil banget. Ya bisa jadilah. Kan ada yang masih menganggap Pak Anies itu pendukungnya banyak. Kenapa dapatnya kok dikit gitu? Lah, kalau memang dikit, kalian harus berusaha untuk menerima kenyataan pahit. Kan dulu sudah pernah kita bahas itu. Banyak pendukung Anies itu kecewa ketika Anies menyombongkan diri atau kelihatan kesombongannya pada debat presiden yang ketiga. Kalian tahu berapa skornya yang diberikan Pak Anies kepada Pak Prabowo, ya? Apalagi Pak Anies ada yang mengungkap dia itu memakai data-data yang nggak valid. Ketika Anies dianggap sombong, maka pendukung Anies itu banyak yang berpindah, tidak lagi milih Anies tapi milih Pak Prabowo. Itu fakta. Ya, apalagi yang menunjukkan fakta bahwa Pak Anies itu kalah di Jakarta ketika ada pemungutan suara ulang itu,
Pak Anies juga dapat nilai sedikit angkanya. Ada bahkan di dalam sebuah TPS hanya dapat 5 suara, 11, ya. Banyak. Itu artinya apa? Artinya yang selama ini orang menduga di situ di TPS itu ada kecurangan sehingga Pak Anies kalah, ya. Ternyata ketika ada pemungutan suara ulang, Pak Anies tetap kalah. Nah, berarti kan terbukti tuduhan dari kubunya Pak Anies itu salah ketika menuduh di TPS itu ada kecurangan. Woi, di TPS itu ada kecurangan sehingga Pak Anies kalah, yang menang Pak Prabowo. Itu kan tuduhannya kan. Nah, ketika ada pemungutan suara ulang, ternyata tetap yang menang Pak Prabowo. Dan yang paling unik, yang paling membuat kita ngakak adalah ada TPS yang justru ketika ada pemungutan suara ulang, suaranya Pak Prabowo ini tambah meningkat, tambah banyak dapatnya. Ya, artinya apa? Artinya masyarakat itu sadar siapa yang layak didukung dan tidak, siapa yang layak dipilih dan tidak. Itu buktinya. Banyak pendukung Anies yang kemudian berubah pikiran, kemudian memilih Pak Prabowo. Itu realita. Gitu loh, ya. Tetapi kalau kalian menempuh melalui mekanisme hukum, kita dukung ya para pendukung Pak Anies. Kalau kalian tidak demo-demo seperti seruan dari Oknum Habib Ba'alawi itu kita dukung, nggak usah demo, ikuti mekanisme hukum, ya kan? Nah, itu lebih enak, lebih sejuk negara kita, kan begitu ya? Nah, begitu ya. Antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat. Ya. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan karena buat saya bagi mereka yang datang untuk kampanye itu obvious mereka akan merasakan. Jadi ini akan kita bawa ke MK. Tapi sekali lagi soalnya saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. You don't want to lose kalau itu tidak adil. Jadi saudara, buat kami, saya yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau masa depan yang tidak demokratis? Menurut saya tidak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak ada supremasi hukumnya juga? Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita. Oke, jadi ada hal-hal yang menarik yang kita memang harus terus informasikan supaya masyarakat sadar dan masyarakat itu terbiasa untuk menerima kenyataan gitu. Kalau kenyataannya kalah, ya siap menerima kekalahan gitu ya. Jangan sampai tidak siap gitu, ya kan? Nah, jadi kita penting sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus terus belajar bagaimana kita itu tidak gampang terprovokasi dengan segala situasi, tidak gampang terperdaya oleh siapapun yang mungkin ingin mendapatkan dukungan, ingin mendapatkan perhatian dengan mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, lalu didukung oleh istimewa ulama. Ulama yang mana dulu? Kemudian ada yang kita tahu ya, oknumnya itu membranding dirinya sebagai cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah, cucu dari mana? Padahal mereka nggak terbukti secara saintifik ya. Mereka nggak terbukti, saudaraku. Nah, kita tahu para netizen juga rame-rame membela Pak Jokowi. Banyak videonya beredar di
media sosial, ya kan. Nah, coba kita akan tunjukkan juga nih masyarakat yang membela Pak Jokowi ya. Ini penting supaya semakin Anda itu berani bersuara, menyampaikan kebenaran bahwa berdasarkan fakta ilmiah, oknum-oknum Habib Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah. Mari kita simak videonya bagaimana dukungan para netizen ya kepada Pak Jokowi ya. Ya. Nah, di video kali ini agak menarik teman-teman ya. Jokowi musuh rakyat, turunkan dan adili Jokowi. Rusak konstitusi, penjahat demokrasi, Jokowi raja. Nah, itu banyak sekali ya oknum-oknum Habib seperti Faisal Assegaf ya. Itu dia juga menyebut Pak Jokowi musuh rakyat. Itu nggak benar. Ini harus kita sampaikan ke masyarakat gitu ya. Nepotisme. Nah, dan gimana reaksi netizen terkait video ini? Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Check it out. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili, yang harus segera dilengsarkan, yang harus diturunkan karena sudah bikin hancur konstitusi kita, sudah menciptakan pemilu sampah, sudah menciptakan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, yang kejahatannya itu dilakukan, kecurangan-kecurangannya itu dilakukan secara STMJ, sistematis, terstruktur, masif dan jahat, sekaligus jahanam. Maka dari itu seluruh Indonesia dan para kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi. Nah, ini orang pribumi korban doktrin dari oknum Habib. Ya, ini ikut-ikutan Faisal Assegaf menyebut Pak Jokowi musuh seluruh rakyat. Ini gimana? Gimana pikiran mereka? Ini jelas pribumi yang sudah kena doktrin oknum Habib Ba'alawi. Ya. Nggak bisa, ini harus kita lurusin. Ya, kita sadarin. Tapi kita maklum. Kan mereka menerima input berupa doktrin dari Ba'alawi, akhirnya perilakunya kayak gini, omongannya kayak gini. Oleh karena itu kita sabarlah menyikapi. Kita sadarkan pelan-pelan sebagaimana himbauan dari Kiai Haji Madudin Usman. Kita nggak perlu kepada saudara sendiri itu ya terlalu dalam tanda petik ya, terlalu keras ya, sudah kita sadarin, sabar bang, kamu ini kok kedoktrin gitu loh ya. Ini bukti betapa bahayanya doktrin dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Ini buktinya sampai muncul orang-orang yang seperti ini omongannya mirip banget dengan junjungan majikannya, Iya kan? Inilah korban dari yang namanya doktrin ya. Maka dari itu seluruh Indonesia dan para kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi, bukan anda semua pihak kepolisian. Polisi dengan rakyat adalah saudara, TNI dengan rakyat adalah saudara. Musuh kita adalah ketidakadilan rezim Jokowi yang menciptakan pemilu sampah. Maka dari itu saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita minta turunkan Jokowi, lengsarkan Jokowi, masgulkan Jokowi. Jokowi harus mundur sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita pecat Jokowi tanpa salut, setuju? Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak sabaran sih? Kan tinggal beberapa bulan. Pak Jokowi juga akan mundur dengan sendirinya, bro. Astagfirullah gitu loh. Bener-bener itulah bahayanya doktrin ya. Ini yang paling bertanggung jawab adalah oknum Habib, termasuk di situ ada Faisal Assegaf yang pernyataannya sama, menganggap Pak Jokowi musuh, ya kan, musuh seluruh rakyat. Presiden kok dianggap musuhnya rakyat, ini gimana kalau nggak hanya framing saja? Ya itulah, makanya kita harus menggunakan akal sehat. Jangan sampai kita percaya kepada oknum-oknum yang di branding sebagai ulama lah, cucu Rasulullah lah. Cucu Rasulullah dari mana? Dari kandang ngebuh, seperti ungkapannya Rizik Syihab ya, sorry. Tapi ini ada ibu-ibu yang cerdas nih, kita simak ini, yang menangkal dari oknum Habib nih. Kita sampaikan ya. Assalamualaikum, izin setit ya Pak, yang paling tuir. Pak maaf,
Katanya lawan Bapak itu Pak Presiden Jokowi. Godaan Pak Presiden Jokowi. Loh, Pak Presiden salah apa Pak kalian jenengan? Salah apa Pak? Wong Pak Presiden itu loh orangnya diem. Dia itu tambah ngurusin yang kena banjir, ya kan? Di Demak, kayak yang di tempat lain-lainnya. Dia itu mengurusin yang musibah-musibah. Dia nggak ngurusin pemilu. Pemilu bisa amburadul, bisa berantakan. Itu orang-orang yang tidak menerima kekalahan. Ya, termasuk Anda. Anda itu tidak menerima paslon Anda nggak menang, alias kalah. Minta hak angket lah, minta ini, minta itu, yang bikin ricuh demo di Indonesia itu Anda sendiri. Bilang pemilu itu berantakan, itu Anda yang bikin berantakan, bukan Pak Jokowi. Pak Presiden tidak tahu apa-apa, Pak. Ya, dia mengikutin semuanya. Yang curang itu paslon-paslon Anda, kok teriak curang? Nggak terima ya? Kalah. Iya. Puasa-puasa demo. Nah, nggak puasa Pak Anda. Pemilu yang ricuh itu tahun ini, tak kandani yo. Dari pertama pemilu dari Pak Presiden Soeharto sampai yang terakhir Pak Jokowi terakhir, yang paling ricuh pemilu, yang paling ribet itu yang pemilu tahun ini. Karena apa? Karena yang bikin ricuh itu paslon yang tidak menerima kekalahan. Dia kalah nggak terima karena cuma sekian persen, ya kan? Bikin kalah itu bukannya Pak Presiden, bukan pemilunya, ya kan? Tapi calon presiden dan wakil presiden Anda-andalah yang bikin kalah. Salah apa Pak Presiden kalah Anda? Pak Presiden nggak bersalah. Musuh-musuh. Memangnya Pak Presiden apa kok musuh? Musuh Anda? Anda ditangkap enggak? Bilang musuh. Pak Presiden aja tidak melaporkan Anda. Kok bilang musuh? Apa Anda kepengen ya pakai baju oranye? Bismillah, saya doakan Pak, 2 hari atau 3 hari kemudian Anda akan mendapatkan baju oranye. Lihat aja. Anda telah menzolimi di bulan puasa Pak Presiden, Bapak Kepala Negara kita yang seharusnya dihormatin. Di negara orang Pak Presiden aja dihormati. Kalau Anda tidak suka Pak Presiden Jokowi, Anda keluar dari Indonesia, dari NKRI. Silahkan. Cocok ya, cocok. Saya setuju tuh. Jadi oknum-oknum yang nggak suka dengan pemimpin nasional itu keluar saja, keluar dari Indonesia, ya, bikin gaduh aja. Ini yang saya heran ini para tuan majikan junjungannya ini, oknum Habib yang aku ulama ini. Kenapa di musim bulan puasa ini ada orang demo-demo kayak gitu nggak diingetin gitu loh, ya. Ini gimana itu malah mencaci maki Pak Jokowi bulan puasa, mencaci maki Pak Jokowi. Untung Pak Jokowi sabar. Kalau nggak sabar itu bisa berbaju oranye itu. Ya, astagfirullahaladzim, ada aja ini ya. Kita lanjut ya. Jokowi, Anda
keluar dari Indonesia, dari NKRI. Silahkan Anda pindah kemana aja. Nah, betul. Kalau ada yang menerima di negara-negara tersebut. Pindah kemana ya? Pindah ke Malaysia, kayak Singapura, Taiwan, Hong Kong, Ke Yaman lah. terserah. Tapi Anda keluar dari NKRI. Kalau tidak terima Pak Presiden Jokowi jadi presiden, silahkan Anda keluar dari NKRI. Bicara masih belentang-belentong aja lu, belagak musuhi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu jadi presiden pilihan rakyat. Tahu nggak? 2 periode, bro. Gak kayak lu, demo, entah hak angket, pemilu nggak sah, pemilu tahun ini nggak sah. Yang nggak sah itu hati lo yang sakit hati karena paslon Anda kalah, ngerti? Orang tuh terima apa adanya, nggak usah kakean bacot lan cocot. Faham Anda? Salam Anda pakai baju oren. Bravo Akbar. Salam Anda pakai baju oren. Ibu-ibu ini luar biasa ya. Lanjut ya. Kami juga jelas. Orang-orang macam kau itu semua. Berani kau nurunkan Jokowi? Hah? Kau taruh di mana otakmu? Apa rupanya kinerjamu untuk bangsa ini? Bodat kau semua yang dukung Anies itu. Tahu kau? Hah? Berani kau ngusik Jokowi? Buktikanlah. Coba buktikan. Berani kalian batalkan pemilu kemarin? Mau ku tengok dulu. Ya? Biar kau paham sekali lagi, ya. Anies tidak lebih baik daripada sampah. Ya. Orang-orang Arab Yaman itu tidak lebih baik, ya, dari orang gila yang ada di jalanan. Wow. Ya. Wow. Kau paham kalau sampah? Pedes banget, pedes. Pedes. Orang-orang Yaman tuh, ini katanya nih, sampah, sampah, astagfirullah. Astagfirullah Pak, ini luar biasa Pak. Dibuang, dibakar. Astagfirullah. Ya, itu kalau sampah. Jadi itulah kau semua itu. Ya, berani kau ngusik Jokowi, 80% rakyat Indonesia yang akan kau hadapi. Ya. Sekali lagi aku katakan, sampai kiamat, ya, Anies Baswedan nggak akan bisa jadi presiden di negeri ini. Ya. Jadi, ya. mohon Sampai kiamat katanya ya, Anies Baswedan tidak akan bisa jadi presiden di negeri ini. Ya. Ya, luar biasa ini Bapak nih. Kita acungi jempol nih ya, keberaniannya ini ya. Nah, harusnya bangsa Indonesia berani semuanya ya, mengungkapkan perasaannya dengan ya demi kebenaran. Aparat kepolisian, orang-orang yang berdemo seperti ini yang perlu ditindak tegas. Ya. Karena ini sudah termasuk ini perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Jangan sampai rakyat Indonesia yang 80% mencintai Bapak Joko Widodo yang menghukum mereka. Ya. Kau semua yang dukung Anies, kalau memang betul kau hebat semua, ya, silakan kalau kau berani sentuh Jokowi. Ya. Kalau tolol,
goblok. Ya, cukup kau saja, ya. Biar kau paham. Ya, kau pikir kami percaya sama cucu-cucu nabimu itu? Sama Habib-Habib biadab itu? Hah? Kau pikir kami percaya kepada